Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Asti lagi. Ki opo tore, mesti kok ono ae se, ya opo sih. Alhamdulillah hari ini ketemu sama Asti di puasa yang ke-20 kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau salah. Di tanggal 22 April 2022 ya. Di tanggal yang bagus, hari yang bagus juga. Hari ini tuh gimana ya guys, ini syutingnya sudah jam setengah 2. Karena posisinya nanti jam 3 atau perkiraan antara jam 3 dan jam 4 kita akan bagi takjil lagi hari ini. Alhamdulillah. Dan cuacanya masih hujan, Masya Allah. Doakan supaya tidak hujan ya guys, biar pembagian takjil hari ini berjalan dengan lancar. Insya Allah kita akan menggunakan kostum, ada katanya kebaya atau batik gitu. Jadi atau enggak nanti saya koordinasi ke belakang lagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ada hamba Allah dari Malaysia yang membantu mengirimkan lagi Rp800.000 dengan tambahan lagi dari hamba Allah juga yang ada di Bogor, nambahin Rp200.000. Jadi ada tambahan lagi untuk paket takjilnya sebanyak 210 paket ya. 210 paket kita akan tambahkan lagi dengan 100 paket yang sudah kita siapkan. Dan hari ini insya Allah kita akan sedekahkan lagi ke teman-teman yang ada di jalan-jalan ya, bapak-bapak Gojek kita atau saudara-saudara kita yang membutuhkan sekedar untuk membatalkan puasa. Oke. Terima kasih untuk yang sudah membantu menambahkan lagi. Jumat besok baru ada 100 paket. Kalau masih ada yang mau nambahin, nggih monggo kerso silahkan. Masih sangat Mas Teh tunggu. Untuk yang masih pengen bantu untuk kegiatan sedekah takjil di Jumat terakhir di akhir bulan ini atau menjelang akhir lebaran atau akhir puasa, silakan langsung hubungi Mas Teh saja. Punya rezeki sedikit Mas Teh mau nambahin, nggih. Terima kasih banyak. Hamba Allah juga terima kasih, saya nggak berani sebutkan namanya karena ada orang baik yang mengirimkan rezeki yang dihadiahkan untuk saya dan juga teman-teman nasi box, tapi saya tidak bisa sebutkan karena saya juga takut. Saya sudah cari tahu namanya, ternyata perempuan, Mbak. Terima kasih Mbak ya. Tapi kalau saya sebutkan namanya saya takut salah, jadi saya nggak bisa sebutkan. Matur sembah nuwun, rezekinya untuk saya dan juga my team. Kami dan saya dan juga 6 orang. Jadi kami ada 5 my team, 5 tim sama saya 6 orang itu dibagi rezeki sama hamba Allah yang baik. Sudah membagikan rezeki juga. Dan juga ada lagi hamba Allah yang bagi rezeki ke Mas Teh. Mas Teh, buat Mas Teh pribadi saya juga tidak tahu, tanya namanya juga tidak mau ngaku namanya siapa, tapi saya juga tidak bisa menyebutkan di sini. Intinya matur sembah nuwun sangat, terima kasih banyak, sampun sudah baik sama saya, matur suwun, terima kasih dengan keadaan yang seperti ini. Jujur saya ada rasa sedih ketika mau bagaimanapun kan saya kan ketua ya di sini, ketua tim, dimana saya nggak bisa kasih apa-apa ke tim saya gitu teman-teman. Jadi terus ada yang kasih kan, walaupun bukan dari saya juga terima kasih banyak. Karena ya maaf teman-teman, kalau lebaran kayak gini, puasa kayak gini, Mas Teh full 1 bulan penuh ndak kerja, ndak ada pemasukan apapun. Jadi kalau dikategorikan Mas Teh ada kerjaan bulanan, mungkin yang ada gaji bulanan mungkin ya YouTube aja 2 bulan sekali baru gajian. Jadi aku tuh gimana guys, seneng ada yang ngasih rezeki buat aku, seneng bisa buat makan adikku di sini gitu loh. Kan sekarang masih tinggalnya berdua sama Suwardi, ada yang ngasih rezeki rasanya koyo gombong gitu loh, seneng bahagia gitu. Apalagi timku juga dapat Mas, dibagi rata aja sama sama timnya Mas Teh, tim master dan sebagainya, Masya Allah. Saya ada rasa yang teman-teman, saya itu pengen banget berbagi kalau
sama teman-teman atau saudara-saudaraku kalau aku punya uang gitu ya. Kondisinya guys, kondisinya Mas Teh nggak kerja-kerja, jadi kan sebulan full ini Mas Teh nganggur ya. Yang aku andalkan cuma satu, penjualan minyak bidara sama orang nyawer-nyawer kalau pas ada request lagu. Dan satu bulan full ini tuh alhamdulillah nggak ada yang request lagu, nggak ada job masuk juga, jadi ya wes dinikmati wae makan yang ada sama Mas Wardi. Untungnya Mas Wardi itu mame nggak terlalu susah ya, ikan asin wes dadi. Jadi ya kemarin ada rezeki dari Allah juga, hamba Allah ya pasti larinya nanti ke Mas Wardi, karena Mas Teh emang niat pengen beliin dia baju atau celana yang ya kalau ada rezeki berarti rezekinya Wardi gitu dalam hati. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Pokoknya mau ngasih saya, mau ngasih tim saya untuk THR dan lain sebagainya, aku terima kasih banyak. Wes aja nangis meneh. Saya tuh cengeng banget. Pokoknya terima kasih yang sudah bantu sedekah nasibo juga terima kasih banyak ya. Sedekah bumi maksudnya terima kasih banyak. Bantu untuk takjilannya juga terima kasih banyak. Insya Allah nanti di kedepan lagi, di hari kedepannya kita akan bagi-bagi nasi box lagi. Dan rekening donasi baru ada donasi 250.000 250.000 ya teman-teman. Baru ada uang 220.000 di rekening donasi Big Tulus Official. Nah teman-teman yang masih pengen bantu silakan transfer minimal Rp12.000, maksimal terserah kalian, atau kelipatannya transfernya ke nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi. Sudah transfer silakan kabarin Mas Teh ya, transfernya ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi. Dan akan digunakan kapan dananya Mas Teh? Digunakan nanti pas akhir bulan ya teman-teman, akhir bulan, bukan bulan April tapi bulan Mei. Jadi masih sangat panjang, teman-teman yang masih pengen bantu sangat-sangat masih tunggu ya. Terima kasih matur sembah nuwun, sangat setoyonipun matur sembah nuwun. Dapat duit 1.000 2.000 tuh rasanya kayak Masya Allah, kayak nyiram di hati gitu loh. Jujur teman-teman, Mas Teh itu terlihat baik-baik saja, walaupun sebetulnya ya kondisinya ya maaf, saya bukan tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan, tapi saya sangat bersyukur sama Allah. Saya masih dikasih sehat, saya masih tapi kondisinya memang tidak seperti yang kalian lihat. Mas Teh cover semuanya menjadi lebih baik, seakan-akan semuanya baik, tapi intinya ya biar terlihat baik, intinya di situ. Mas Teh selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Tapi matur sembah nuwun, terima kasih. Saya nggak bisa sebutkan namanya, tapi matur sembah nuwun sangat. Jadi matur sembah nuwun. Wes, lanjut, jangan bahas itu ya. Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali. Untuk yang baru pertama kali nonton videonya, salam kenal, jangan lupa langsung di subscribe, tombol loncengnya dihidupkan juga. Untuk kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas ucapkan selamat datang juga. Jangan lupa di like, di share apabila penting, dan juga minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Oke? Hari ini pengen bahas apa Mas Teh? Nah, banyak teman-teman yang sudah minta bangga nangis, bangga keluar air mataku, gede badan doang sih lundut kalau kata Niswa. Aduh, aku tuh angan-angan banget pengen beliin baju Mas Mijan, beli baju Mas Wardi. Aku kan punya adik 2 yo guys. Kalau adikku 1 tak beliin tuh aku bisa nangis gitu loh. Ya Allah, abangnya belum tak beliin, adiknya udah. Kan tadi nyengeng aduh ya Allah ya Tuhan. Nah adekku nggak bisa ngumpul, aku suruh ngumpul ya dek ke Jakarta, nggak bisa Kang, aku kopiku lagi ini katanya. Jadi kampung di Palembang itu kopinya katanya maaf kalau ditinggal dimakan babi. Jadi dia tuh masih di hutan gitu kayak, jadi masih banyak hewan-hewan liar gitu. Oke, close. Bahas yang benar. Oke. Banyak yang bertanya, Mas Teh, biasanya kalau habis bikin ambang-ambang atau bikin sedekah bumi itu ada afternya ya, before dan after, atau sesudah dan sebelumnya. Sebelum mengadakan sedekah bumi, sebetulnya memang banyak yang bilang kok, sampai teman-teman Nisma, ada teman-teman di Surabaya juga. Jadi subscriber itu kan banyaknya dari seluruh Indonesia, dan ada beberapa yang saya simpan. Saya juga melihat status mereka, dan SW-nya juga ada maksudnya SW-nya itu ada amat lagi syuting, lu nyanyi aja lu. Nah, apa namanya? Aku beberapa kali juga melihat SW mereka, dan entah ini sesuatu kebetulan, entah ini memang karena ini juga aku tidak tahu. Tapi memang betul teman-teman, setelah Selasa Kliwon kemarin, setelah hari Selasa Kliwon, setelah hari puncak
rapat yang digelar di Gunung Merapi, dan setelah sedekah bumi pada hari Selasa Kliwon itu, jujur di hari Selasa Kliwonnya saja sudah terasa kalau hawanya beda. Dan teman-teman yang share itu memang benar. Nisma tadi pagi saya baca tentunya kalau alhamdulillah setelah sedekah bumi hawanya adem terus, amin. Teman-teman di luar daerah juga ada, tadi di Sukabumi sama di Garut juga ada yang bikin status, dan jujur aku juga merasakan hal yang sama. Jadi teman-teman mungkin merasakan hal yang sama. Jadi dari hari Selasa kemarin sampai detik ini saya tidak merasakan panas yang seperti sebelumnya yang sudah Mas Teh buat di video di hari itu. Jadi aku tidak bilang, aku tidak bilang secara khusus kalau sedekah bumi yang membuat suasana menjadi enak, tidak sama sekali. Tapi mungkin ini kebetulan, mungkin juga Allah menghendakinya seperti itu. Dan memang betul setelah hari Selasa Kliwon kemarin Mas Teh merasakan sesuatu yang luar biasa enak di badan. Dan aku pengen sedikit ngulas ini karena ada beberapa clue dan juga pesan yang saya terima dan kita bisa terapkan untuk kehidupan kita. Kira-kira apa saja sebenarnya yang Mas Teh rasakan di setelah sedekah bumi ini? Ada kemungkinankah semuanya akan melebar lagi suatu ketika nanti atau apa dan lain sebagainya. Nah, ini sesuatu yang saya rasakan kemudian dari hasil obrolan saya dengan Eyang dan beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini, saya berharap bisa juga dijadikan pelajaran buat kita sendiri. Bukan untuk siapapun, tapi buat saya sendiri juga perlu. Karena ada beberapa pesan yang baik sekali teman-teman. Ada kabar dan hampir semuanya kabar baik. Kabar buruknya hanya sedikit. Dan kabar buruknya sepertinya kabar buruk bagi orang-orang yang tidak bagus sifatnya. Ya, kabar buruknya adalah kabar buruk untuk mereka yang tidak baik sifatnya. Nah, kabar baiknya dulu ya teman-teman. Kira-kira apa sih Mas Teh yang sudah apa sih yang sudah bisa diperbaiki teman-teman? Seperti yang Mas Teh bilang sebelumnya, banyak lubang yang sudah ditambal, ibarat kata gitu ya. Banyak celah yang sudah ditutupi, kemudian banyak sobekan yang sudah dijahit lagi, kemudian banyak panas yang sudah didinginkan. Di suasananya juga sudah terbaca, suasananya juga sudah terasa. Dan kebetulan memang dikasih hujan ya teman-teman. Jadi rasanya kalau kemarin-kemarin walaupun dikasih hujan setiap sore, hawanya kan panas, tapi ini tidak. Meskipun dikasih hujan tapi hawanya adem. Teman-teman yang merasakan hal yang sama silahkan klik kolom deskripsi. Ada aja loh yang gak suka tuh bilang gini, Mas kegemukan kali Mas, makanya rasanya kayak gitu. Terus ada lagi, Mas dingin tuh karena apa? Karena Mas tuh gak bisa tidur karena Mas kegemukan. Oke, mungkin itu juga sesuatu hal yang mungkin saja saya rasakan ya. Tapi beberapa hal itu kan rasanya beda ya teman-teman. Jadi teman-teman yang merasakan sama dengan Mas Teh itu mungkin ya ketika ditanya, "Lho, raso turun mergo pikiranmu akeh paling, mungkin karena kamu stres, mungkin karena penyakit, mungkin karena kamu terlalu gemuk, terlalu kurus dan lain sebagainya." Mungkin saja, tapi yang kita rasakan, yang saya rasakan itu beda. Jadi panasnya itu beda dan ini betul-betul saya merasakan perubahan yang alhamdulillah sih bener kata Eyang, ibarat kata, ya mudah-mudahan setelah ini, kan Eyang bilang sama saya pas hari Seninnya itu ya, pas sebelum Mas Teh bikin sedekah bumi, sing api soyo api, sing elek tambah elek, sing elek bakal jadi api, sing panas luwih adem, sing gede bakal dicilike. Intinya sesuatu yang baik adalah sesuatu yang dihadiahkan untuk kita. Tapi kalau untuk rezeki, yang kecil akan dibesarkan, akan dibagi dengan rata ya. Kabar buruk bagi para pengkhianat juga sama. Yuk mau istilahnya becek ketite Allah ketoro, semua akan dibongkar dari akar-akarnya ya teman-teman. Gak perlu bilangin saya gila, gak perlu bilangin saya stres lagi, gak perlu bilangin saya kelainan jiwa. Ketika jenengan bilang, alah ramalannya gak ada yang terbukti semuanya loh, Mas Teh baru kicep langsung meledak kasus minyak goreng. Mas Teh langsung kicep meledak ustadz yang begini, meledak lagi yang begini, yang kecelakaan segala macam ya. Jadi teman-teman, saya tidak minta untuk dipercayai. Kalau kalian jadikan sebagai bahan wacana lebih hati-hati ya. Tapi setidaknya ketika mengkritik saya dengan bahasa yang baik ya, dengan bahasa yang bagus. Ketika bilang nggak ada yang terbukti, pas tak buka sing terbukti nyatanya terbukti tenan terjadi, harus ngomong apa ya. Bukan karena saya membuktikan atau saya yang memaksa untuk terjadi, tapi memang sudah Allah yang menghendaki. Jadi kabar baiknya tadi itu, jadi sesuatu yang seharusnya besar terjadi diperkecil. Kemudian musibah-musibah yang seharusnya terjadi di hari ini atau di bulan ini menjelang Idul Fitri ini akan sedikit di-covery. Dan kabar baik juga untuk teman-teman yang mudik, ada beberapa clue yang bisa kita simak di sini teman-teman. Jadi aku mendapatkan pesan dari Eyang yang kita sebutnya Eyang Maung Telon ya teman-teman. Beliau adalah salah satu
salah satu makhluk yang diberikan izin menaungi Jawa Barat, salah satu sudut Jawa Barat, bukan semuanya. Nggih ngapunten ya. Eyang Maung Telon ini memiliki tubuh yang badannya itu 3 warna, makanya saya bilang Maung Telon. Karena saya Jawa, saya bilangnya telon. Saya nggak tahu bahasa Sundanya telon itu apa. Jadi aku sebutnya Eyang Maung Telon. Dan dia juga menganjurkan kepada masyarakat yang berdarah Pajajaran, berdarah Sunda, kalau mau ibarat kata bahasa kasarnya adalah lebih afdol lagi ketika kamu sudah berdoa, dianjurkan untuk sebelum bepergian atau pulang kampung, entah dari Sunda mau kemana, entah kalian keturunan Sunda dari mana mau kemana, diharapkan atau disarankan untuk mengkonsumsi cawu. Cawu itu ternyata pisang. Jadi aku sempat kemarin ada hamba Allah datang ke sini 2 orang, terus supaya hajatnya terkabul itu. Pas sudah beliaunya mau pulang, ternyata Eyang Maung juga kasih tahu saya untuk suruh makan cawu. Jadi berdoa kemudian makan cawu. Bukan berarti makan pisang tadi menghindarkan kita dari bala, bukan. Tetapi pisang tadi kan ada energinya di situ. Pisang ada vitaminnya, supaya imun kita bagus, supaya konsentrasi kita bagus. Jadi pikirannya nggak usah dipikir-pikir gini. Musyrik Mas Tulus mah udah doa kok disuruh makan pisang. Ini pesan untuk yang berdarah Sunda. Siapapun kalian, dari Kalimantan ke Kalimantan kah, Batam kemana kah, atau bagaimanapun caranya kalau pergi, kalau mau dengerin omongan saya, ini kan hanya saran ya, dipakai ya monggo, ora ya ora apa-apa. Kalau mau bepergian, setelah berdoa, selain membersihkan diri, selain membersihkan sesuatu yang ada di tubuh kita, maaf ketika jenengan habis melakukan hubungan tertentu, kemudian dan harus membersihkan diri, kemudian setelah berdoa, sebelum jalan makan cawu atau makan pisang. Ini khusus untuk orang-orang Sunda, pesan untuk khusus orang-orang Sunda ya. Eyang menyampaikannya seperti itu, diterapkan nggih monggo, tidak pun tidak masalah. Pisangnya bisa apa saja, tapi kalau yang Eyang sampaikan ke saya adalah pisang yang biasanya kamu gunakan untuk sajen atau untuk disedekahkan. Aku biasanya yang aku pakai bercampur dengan kelapa itu pisang yang sorry teman-teman, pisang yang apa namanya? Raja apa atau jenenge Raja Sajen, kalau bahasa kita mah Raja Sajen ya, atau Raja Serai, aku tidak tahu seperti apa bentuknya, nggak ada contohnya soalnya. Yang kemarin dibawa Mama Ita, silakan komentar ya Ma. Kemarin yang pisang yang Mama bawa itu pisang apa namanya? Nah, sarannya dari Eyang juga pisang itu khusus untuk orang-orang Sunda ya. Jadi mudah-mudahan ini sebagai media, oke, keyakinan kita saja, sebagai kita sudah bersihkan diri mau pergi, mau pulang kampung, mau mudik dan lain sebagainya. Setelah itu persiapkan diri, bersihkan diri, berdoa kepada Allah, kemudian makan cabu atau makan pisang untuk semua anggota yang akan bepergian, supaya apa? Dapat vitamin dari pisangnya dan mendapatkan yang namanya imun yang lebih bagus lagi. Bukan karena apapun ya teman-teman, ini kan hanya sekedar saran. Lalu untuk orang-orang awam pada umumnya ketika mau mudik, mau pergian, semuanya sudah coba untuk di cover secara pelan-pelan. Dan Eyang juga bilang insya Allah di mudik tahun ini meskipun ini euforianya cukup tinggi, sudah di luar biasanya, karena kan sudah 2 tahun kita nggak boleh mudik, dan ini mudik pertama yang sudah pasti akan meledak. Dan insya Allah saya pun juga akan pulang ke Lampung dan pasti akan ramai sekali. Dan Eyang dengan positifnya bilang kalau oke semuanya akan baik-baik saja, insya Allah akan kami perkecil, kami akan bantu, kami juga minta doa kepada Tuhan kami masing-masing, minta sama Tuhan kalian masing-masing untuk memperkecil nominalnya atau jumlahnya, yang ya itu tadi seperti yang sudah dibilang sebelumnya, yang besar diperkecil, yang lebar akan diperhalus lagi, yang sudah blongkeng dibenerin. Jadi yang tidak baik akan jadi baik, yang baik sudah menjadi lebih baik. Jadi kabar baiknya itu teman-teman, banyak yang sudah di-cancel, banyak meskipun masih banyak meledak adalah sayangnya memang terkadang tetap jebol di bagian pinggir-pinggir saja. Dan yang menyampaikan kalau ya yang banyak terjadi itu biasanya di pinggir daerah. Dan aku sempat dapat clue untuk Sumatera bagian utara, bagian ujung, aku juga nggak tahu. Mohon maaf, kalau dihitung Rawajitu itu tempatnya Mas T itu ujungnya Pulau Sumatera juga, karena kami berbatasan langsung dengan laut, ya Laut Hindia. Dan ya itu sebenarnya ujung, dan itu aku jadi kayak takut juga. Dan Eyang mengatakan kalau di pinggir-pinggiran atau di tengah pinggiran, kemudian tempat yang sedikit jauh dengan pemukiman juga ada kemungkinan akan ada air meluap. Kemudian juga ada beberapa yang terjadi, tetapi jumlahnya akan diperkecil dan tidak sebesar yang seharusnya. Aminkan dulu saudaraku, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita harapkan hari ini, kabar baiknya adalah yaitu tadi semuanya akan menjadi lebih baik.
yang harusnya terjadinya banyak tapi diperkecil lagi. Intinya sesuatu yang tidak baik akan jadi baik, yang baik jadi baik, dan seterusnya. Semoga bisa seperti ini. Kabar buruknya adalah ya tadi masih ada beberapa musibah yang terjadi meskipun dengan skala yang kecil. Dan ternyata aku dapat kabar kalau erupsi anak Krakatau itu lebih daripada biasanya di hari Selasa kemarin. Dan ini adalah yang nggak ngerti gimana dari sana meletupnya ke sana ya, mungkin bersatu antara satu sama lain, aku juga nggak tahu. Dan soal cuaca sepertinya yang juga memberikan clue yang tetap dengan kondisi hujan tapi anginnya tetap biasa-biasa saja. Jadi semuanya berjalan dengan baik meskipun hujan tuh rasanya adem di hati. Kemudian meskipun dalam kondisi yang hujannya deras banget tapi nggak pakai angin, petirnya tidak terlalu banyak ya teman-teman. Mungkin jenengan juga merasakan di beberapa tempat. Silahkan artikan sendiri kalau misalnya ini. Kenapa? Nek susu sing kados kula damel sajen kala wingi saged mboten? Salah satunya juga bisa mengkonsumsi teh tawar teman-teman, untuk teman-teman yang mau bepergian ya. Covernya kalau tadi kan khusus untuk orang-orang Sunda yang ada darah Sundanya, entah bapaknya Sunda atau siapapun, dalam arti minta cover untuk tubuh kita tuh salah satunya makan pisang. Kalau kita selain orang Sunda katanya boleh mengkonsumsi teh tawar anget sebelum pergi atau susu sapi murni. Aku bilang kalau susu kaleng yang biasa aku konsumsi boleh apa enggak? Iya itu juga sama, itu susu murni. Jadi susu beruang boleh, intinya adalah susu murni ya teman-teman. Ada banyak kok di Indomaret atau di mana. Dan memang itu bagus meningkatkan imun ya. Itu bagus. Jadi jangan anggap Mas Teh musyrik atau jangan anggap itu kegiatan yang musyrik, tapi memang kegiatan ini baik ya. Maksudnya gini, susu itu juga bisa memberikan tameng untuk tubuh kita dari penyakit supaya lebih konsentrasi dan lain sebagainya. Itu pesan Eyang ya. Kabar buruk berikutnya adalah untuk kalian yang suka melakukan kesalahan. Untuk kalian yang istilahnya begini, kamu yang biasanya tuh pinter bohongin orang, kamu yang biasanya itu jago buat bermanipulasi depan orang, kamu terlihat baik banget sama orang padahal kamu tuh nggak baik. Kamu terlihat kalau kamu itu dalam kondisi yang kondisi kamu itu seakan-akan kamu tuh malaikat padahal kamu tuh istilah kata penjahat. Nah, ini beberapa hal yang kabar buruk buat kalian para mafia-mafia, yang korupsi, yang tukang nipu orang, yang tukang jahat sama orang. Eyang berjanji sama kita, mau itu pejabat, mau itu artis, mau itu siapapun, manusia biasa, siapapun itu, ketika kamu melakukan kesalahan, di waktu ini, setelah Selasa Kliwon ini, semua akan dinaungi satu kata, becek ketitik olo ketoro. Yang baik akan dilihat baik, yang buruk akan dilihat buruk. Semuanya akan dibongkar dari akar-akarnya. Siap-siap nggih? Sampean yang suka nipu orang, sampean yang suka korupsi makan duit rakyat, sampean yang suka makan hak orang lain, siap-siap dinaungi kata-kata becek ketitik olo ketoro. Gusti Allah ora turu ya. Leluhur kita sedang berusaha semaksimal mungkin untuk membongkar semuanya. Mafia-mafia apapun ini akan dibongkar dari akar-akarnya, dan semua akan terlihat dengan nyata, dan Allah akan menunjukkan ini semua ya. Jadi kabar buruknya adalah bukan buat kita, kabar buruknya buat mereka-mereka yang tamak, yang serakah sama hartanya orang lain, mereka yang suka sirik, mereka yang suka dagang nggak jujur, mereka yang suka nipu. Pokoknya intinya begini, kamu berbuat baik, kamu akan mendapatkan kebaikan saat itu juga. Tapi kalau kamu berbuat jahat, kamu juga akan mendapatkan perbuatan jahat saat itu juga. Dan karma sekarang naik ojek online, jadi lebih cepat. Jadi harus hati-hati. Intinya adalah pesan di balik apa yang Mas sampaikan, berbuatlah baik kepada siapapun kalau kamu juga mau berbaikin sama orang lain. Oke? Terima kasih banyak orang baik, kurang lebih itu yang bisa Mas review hari ini. Mudah-mudahan menambahkan wawasan buat kita, nambah kesadaran kita bahwa cuaca beda, rasanya sudah beda. Apa yang perlu kita lakukan? Bersyukur sama Allah. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Sekali lagi apapun yang Mas sampaikan, mereka leluhur, mereka siapapun, tetap
tetap hak paling utama, sesuatu yang paling harus kita utamakan adalah ketika kamu berdoa, minta perlindungan kepada Tuhanmu sesuai dengan keyakinanmu, ya. Itu lebih penting. Setelah itu lakukan, minum teh hangat boleh, minum susu beruang boleh, susu murni, ya, maksudnya susu murni, kemudian boleh makan pisang juga boleh, ya. Yang mana yang mau kalian lakukan, oke? Mas Teh doakan untuk yang sedang berjuang saat ini untuk keluarganya, sedang mempersiapkan segala sesuatunya buat lebaran, tanpa terkecuali buat kalian yang sedang mempersiapkan buat lebaran keluarga kalian, orang-orang yang kalian sayangi, kalian yang sedang berjuang saat ini. Mas Teh doakan semoga semua diberikan kemudahan, keberkahan, dilancarkan sama Allah, disehatkan badannya, disampaikan apa yang jenengan niatkan buat keluarga, membahagiakan keluarga di hari lebaran nanti. Amin ya Allah. Nangis sebentar ya aku. Masya Allah. Pokoknya semangat. Insya Allah Allah mudahkan ya. Mas Teh ucapan terima kasih banyak untuk semua yang selalu terus mendukung Mas Teh, tanpa terkecuali yang sedang sakit semoga Mas Teh doakan cepat sembuh, amin. Yang belum punya rezeki semoga rezekinya dilancarkan, amin. Yang punya rezeki mungkin dihutang sama orang atau di tangan orang lain atau di siapapun, semoga cepat dikeluarkan sama Allah, amin ya Allah. Untuk yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja rezekinya berkah barokah. Untuk yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya, amin. Dan yang dagang, yang usaha, yang punya niat apapun, selama niatnya baik, selama dagangnya jujur, Mas Teh doakan semoga dagangnya laris manis, niat hajatnya Allah kabul dan dimudahkan untuk segala urusan baiknya, amin ya Allah. Dan jadikan saya dan juga jenengan semua yang sedang mengaminkan doa ini, semoga Allah jadikan orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Oke saudaraku, timbang aku nangis meneh, Mas Teh harus pamit lagi. Terima kasih banyak. Setelah ini langsung bagi takjil. Mas Teh siap-siap dulu, kira-kira pakai kostum apa, baju apa. Mas Teh harus persiapkan dulu bajunya, soalnya baju dari Mbak Nopi itu ditaruh di mana nggak tahu, sama Lucy ya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasanya guys.